Selamat malam, perkenalkan nama saya Suhendri NPM 203300516071 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang berjudul Hukum Perdagangan Internasional dalam Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Ogian Davis, Juanda SHI LM, LLM, CLA, CP, ARB, CML, CME, CMLC. Langsung saja, yang pertama, Hukum Perdata Internasional atau International Private Trade Netherlands merupakan keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Sementara itu, salah satu pakar hukum, Sudargo Gautama, menjelaskan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dengan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Sumber-sumber hukum perdata internasional. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada traktaat atau perjanjian, yang ketiga ada asas-asas hukum umum, yang keempat ada hukum kebiasaan, yang kelima ada jurisprudensi nasional maupun internasional, yang keenam ada doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Teori dalam hukum perdata internasional. Teori penunjukan kembali atau renvoi dibutuhkan dalam menentukan status personal seorang karena terdapat bermacam hukum perdata internasional dari masing-masing negara. Ada beberapa teori penunjukan kembali yang menjadi teori hukum perdata internasional. Selanjutnya, teori penunjukan kembali, single renvoi, adalah ketika hakim negara X melakukan penunjukan berlakunya hukum negara Y bersifat secara menyeluruh atau Gesamtverweisung, baik kaidah hukum internal dan kaidah hukum perdata internasional yang berlaku di negara Y. Berikutnya, teori penunjukan lebih jauh atau Weiterverweisung adalah ketika hakim negara X melakukan penunjukan secara menyeluruh hukum negara Y, kemudian menunjuk lebih jauh lagi pada hukum negara Z. Perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum internasional. Perbedaannya terletak pada sifat hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata internasional. Maka hubungan hukum yang diatur dalam hubungan hukum perdata dan dalam hubungan perdata tersebut akan mempermasalahkan tentang hukum apa yang dipilih oleh para pihak yang mengatur hubungan hukum tersebut. Sedangkan pada hukum internasional, publik tidak ada pilihan hukum. Kita tidak bisa melihat pada pihak yang mengadakan hubungan hukum. Itu untuk mengadakan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Perhatian dunia terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat dengan semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antara negara. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional cukup luas dikarenakan sifatnya lintas batas. Pada awalnya, hubungan perdagangan hanya berkembang arus perdagangan, maka hubungan dagang tersebut turut melibatkan para pedagang dari negara lain. Adapun kegiatan ekspor-impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan variasi komoditas yang dihasilkan. Maka dari itu, negara-negara perlu menjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara. Ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, menggunakan mata uang asing yang telah disepakati. Kedua, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batasan negara. Ketiga, perselisihan dalam perdagangan internasional akan diselesaikan menggunakan hukum internasional. Keempat, pemenuhan standar khusus seperti ISO 4000, ISO 9000, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, barang yang diperdagangkan disesuaikan dengan preferensi keadaan alam dan selera dari negara tujuan.
Keenam, pada umumnya penjual dan pembeli tidak tertatap muka langsung ketika menjadi transaksi. Yang ketujuh, sistem distribusinya tidak langsung. Yang kedelapan, persaingan yang lebih ketat karena bersaing dengan banyak negara. Yang kesembilan, biaya jangkauan yang cenderung lebih mahal dibandingkan perdagangan domestik. Jenis hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada perdagangan bilateral, yaitu suatu sistem perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang menyepakati perjanjian dagang guna mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, perdagangan multilateral adalah sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya keterikatan atau batasan wilayah, sehingga mempunyai cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan internasional jenis ini dinilai lebih transparan, adil, efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. Yang ketiga, perdagangan regional adalah sistem dagang dilakukan beberapa negara dan terjadi dalam satu kawasan yang sama. Tujuan dan manfaat perdagangan internasional: menaikkan devisa negara, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keempat, mendapatkan profit secara internal maupun eksternal. Yang kelima, terbentuk hubungan persahabatan antar negara. Keenam, terciptanya efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran negara. Yang kedelapan, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kesembilan, menstabilkan harga. Hambatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memang sudah terjadi sejak lama, bahkan ribuan tahun lalu. Tentunya kegiatan ini memiliki beberapa hambatan, yaitu terjadi kebijakan ekonomi dan politik internasional, adanya perbedaan nilai mata uang, konflik besar di suatu negara yang ingin atau sedang diajak kerjasama, birokrasi yang pelik, kualitas SDM yang rendah, perdagangan hanya dikhususkan bagi negara menjadi anggota organisasi tertentu. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang tidak akan lepas dari pemenuhan kebutuhan negara yang menjalin kerjasama. Terjadinya kegiatan perdagangan internasional adalah untuk mencapai kemakmuran kedua pihak belahan negara. Motivasi perdagangan internasional juga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi antar negara dalam meningkatkan utilitas. Pada prinsipnya, kegiatan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu permintaan dan penawaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.